Ke informasi berikutnya pemirsa, otak pelaku pembakaran rumah wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ditangkap. Pelaku merupakan orang yang memberikan uang dan juga campuran bahan bakar kepada dua eksekutor Y dan juga R. Setelah mengamankan dua pelaku Y dan R, polisi menangkap bebas ginting yang diduga otak pembakaran rumah seorang wartawan di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjai, Karo, Sumatera Utara. Saat beraksi, pelaku memerintahkan Y untuk memberi bahan bakar solar dan pertalite dan disiramkan ke seluruh bagian rumah korban. Meski telah mengamankan para pelaku, namun polisi belum mengungkapkan motif dari para pelaku yang menewaskan 4 korban yang masih satu keluarga. Ironisnya, semasa hidup ketiga pelaku sering berhubungan dengan korban. Pada kasus ini 28 saksi telah diperiksa. Komunikasi yang didapatkan oleh penyidik bahwa yang bersangkutan ini orang yang menyuruh melakukan pembakaran di rumah korban. Sebelum tertangkap, bebas ginting aktif di organisasi kepemudaan. Namun sejak tak lagi menjadi Ketua AMPI Kabupaten Karo tahun 2021, bebas ginting sudah tidak aktif di Ormas dan tidak memperbarui statusnya di keanggotaan baik di AMPI Sumatera Utara maupun AMPI Tanah Karo. Beliau pernah di AMPI, tapi masa jabatannya sudah berakhir di tahun 2021. Jadi memang beliau sudah tidak aktif lagi yakni sejak tahun 2021. Sebelum pembakaran, korban Sampurna Pasar Ibu memberitakan bebasnya perjudian di Jalan Kapten Bom Ginting, Kelurahan Padang Mas, Kabanjai yang diduga melibatkan oknum anggota TNI. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution dan Aminur Rashid melaporkan. Pemirsa, polisi telah menangkap 3 pelaku pembakaran rumah wartawan hingga tewas di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Lantas, apa yang menjadi motif para pelaku? Dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom meeting, yakni ada Kabid Humas Polda Sumatera Utara, yakni Kombes Pol Hadi Wahyudi. Baik, selamat siang Pak Kabid. Selamat siang, apa kabar, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baik, kira-kira apa sih yang menjadi motif para pelaku sampai dengan saat ini? Ya, sekali lagi kami sampaikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan polisi itu berangkatnya dari fakta-fakta yang ada, kemudian hasil analisa identifikasi yang sudah kita lakukan. Tentu polisi juga tidak ingin selalu terburu-buru dalam menentukan atau menemukan motif. Tapi yang jelas bahwa proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Sumatera Utara ini dari tanda tanya besar masyarakat, apakah ini dibakar dengan tanpa disengaja atau terbakar dengan disengaja, semuanya sudah terfaktakan bahwa ini adalah peristiwa kejahatan. Ada orang yang melakukan pembakaran dengan sengaja. Dan berangkat dari situ juga, selain kita menggali keterangan-keterangan yang didapatkan dari 28 orang saksi, kita juga akan menganalisa berbagai hasil dari identifikasi yang dilakukan laboratorium forensik, kemudian analisa CCTV, analisa pola komunikasi yang terjadi di antara orang-orang tersebut, dan kita bisa mengambil keyakinan bahwa satu orang tersangka kemarin sudah kita tetapkan juga, yaitu B, di mana B ini juga memiliki peran sebagai orang yang menyuruh melakukan pembakaran, kemudian dia juga orang yang memberikan sejumlah dana untuk membeli bahan bakar minyak yang kemudian dicampur oleh para eksekutor, dan dia juga orang yang memberi upah pasca pembakaran itu dilakukan oleh 2 eksekutor. Sekali lagi ini bahwa analisa yang betul-betul dilakukan berdasarkan saintifik oleh teman-teman penyidik yang ada di lapangan, yang berkeyakinan berdasarkan analisa yang mereka lakukan. Oke, baik. Sejauh ini kan ada 28 saksi yang sudah diperiksa. Kira-kira apakah akan bertambah kemudian dari keterangan saksi itu, apakah ada menjurus bahwa akan adanya tersangka lainnya? Sejauh ini
kita masih mendalami satu tersangka yang sudah kita tetapkan, yaitu B. Kita tentu pertanyaan yang tadi di awal yang disampaikan oleh Masnya terkait dengan motif, kita juga ingin mengetahui. Dan B ini saat ini sekarang sedang didalami. Kita ingin menggali lebih banyak lagi keterangan yang diberikan dari yang bersangkutan. Jadi kita tunggu beberapa waktu ke depan, tentu kita akan sampaikan hasil ini secara terbuka biar masyarakat juga mengetahui apa yang sudah kita lakukan. Oke, baik, berkaitan dengan kasus sebelumnya kan ini beliau ini sempat mengungkap kasus perjudian. Ini apakah ada kaitannya dengan kasus pembunuhan itu? Polisi berangkat dari peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Nabung Surbakti, di mana ada 4 orang yang menjadi korban dari peristiwa itu. Makanya berangkat dari peristiwa itulah kemudian kita mengumpulkan puzzle-puzzle, mengidentifikasi, kemudian melakukan otopsi dan lain segala macamnya, sehingga kita berkeyakinan seperti di awal kami sampaikan. Apakah kemudian muncul ada keterkaitan dengan pemberitaan ataukah ada keterkaitan dengan hal yang lainnya? Yang tadi saya sampaikan bahwa kita tidak ingin terburu-buru untuk menentukan motif. Kita ingin mengumpulkan seluruhnya informasi sebanyak mungkin, bahkan posko pengaduan kita buat agar dapat meyakinkan kembali polisi betulkah motif ini seperti pemberitaan ataukah ada hal yang lainnya. Jadi sekali lagi kami minta tunggu kesabarannya untuk kami polisi penyidik Polda Sumatera Utara bekerja lebih cepat, tepat, tentunya bisa menyampaikan hal ini kepada masyarakat. Oke, baik. Dari 28 orang saksi yang tadi diperiksa, apakah yakin dari 28 orang itu tidak ada yang pernah terlibat dalam sindikat perjudian itu, ataupun dari tersangka yang ditetapkan ini, apakah nggak pernah terlibat dalam kasus perjudian tersebut yang sempat diungkap oleh korban ini? 28 saksi itu dibagi ke dalam 3 klaster. Yang pertama, klaster saksi yang mengetahui keterlibatan para tersangka. Yang kedua adalah klaster saksi dari keluarga korban. Dan yang ketiga adalah klaster saksi yang mengetahui peristiwa kebakaran terjadi. Ada 22 orang itu yang mengetahui peristiwa kebakaran terjadi. Jadi itulah klaster saksi yang kemudian nanti kembali dilakukan pendalaman oleh penyidik untuk bisa mengkonstruksikan terkait dengan motifnya. Baik, kemudian untuk jeratan pasal berapa yang ditetapkan oleh para tersangka ini kira-kira, Pak? Ya, untuk saat ini penyidik terhadap 2 orang terutama itu ada di pasal 187 ayat 3, dan tentu hal ini setelah penambahan daripada satu tersangka lainnya nanti akan berkembang dinamis nanti sesuai dengan hasil gelar perkara dan hasil penyidikan atau pendalaman yang dilakukan terhadap satu orang tersangka lainnya. Baik, mungkin terakhir nih Pak, tanggapannya terkait dengan banyak pemberitaan yang adanya dugaan ada keterkaitan dengan oknum-oknum tertentu ketika dalam proses pembakaran itu, bagaimana tanggapannya Pak? Mungkin bisa diklarifikasi sedikit aja. Berita yang mana ini? Sempat beredar di media sosial, banyaknya masyarakat juga yang melempar bola liar, karena kan kasusnya ini kan setelah yang bersangkutan mengungkap kasus perjudian di wilayah tersebut. Nah, ada juga yang menganggap bahwa ada keterkaitan oknum-oknum tertentu. Nah, kami juga masih belum tahu, makanya kami ingin mengkonfirmasi apakah benar adanya keterlibatan dari aparat. Kalau kami kan polisi permasalahan ini berangkat dari adanya peristiwa yang tadi saya sampaikan. Adanya peristiwa kebakaran di Jalan Nabung Surbakti. Jadi berangkatnya kita dari situ. Dan semua kita ingin memfaktakan bahwa benar peristiwa ini adalah peristiwa kebakaran yang disengaja dan itu sudah terjawab. Yang tadi kembali saya sampaikan bahwa keterkaitan semua itu nanti kita tunggu dari proses yang saat ini masih berjalan. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Salam sehat dan semoga kasus ini bisa segera terungkap secara terang benderang sehingga tidak ada lagi bola-bola liar yang beredar di masyarakat. Tentu terima kasih, Pak. Akan kami pastikan. Terima kasih. Baik.
Pemirsa, anak Riko Sampurna Pasaribu, wartawan korban pembakaran rumah Jumat pagi mendatangi Puspom AD untuk melaporkan kasus ini. Dengan didampingi LBH Medan dan Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, anak korban melapor ke Puspom TNI AD terkait dengan dugaan keterlibatan oknum anggota TNI AD dalam kasus pembakaran rumah Sampurna Pasaribu. Diduga korban dibunuh saat rumahnya yang di Jalan Nabung Surbakti, Kabupaten Karo, Sumatera Utara dibakar. Korban yang saat itu berada dalam rumah tewas bersama dengan istri, anak, dan cucunya. Namun sejauh ini sudah ada 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kericuhan terjadi saat Syahrul Yassin Limpo keluar dari Pengadilan Tipikor Jakarta usai pembacaan vonis. Kericuhan yang diduga dipicu oleh pendukung SYL mengakibatkan peralatan liputan sejumlah wartawan pun rusak. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia pun mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan terhadap para jurnalis tersebut. Kericuhan terjadi saat terdakwa kasus korupsi Kementerian Pertanian Syahrul Yassin Limpo hendak keluar dari ruang sidang. Awak media yang menunggu SYL untuk meminta tanggapan terjatuh, diduga karena didorong oleh massa pendukung SYL. Massa meminta awak media untuk membuka jalan bagi SYL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun permintaan dengan teriakan keras pendukung SYL memicu keributan. Situasi memanas membuat SYL tak bisa keluar hingga akhirnya SYL kembali lagi ke dalam ruang sidang. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan mendapat kekerasan diduga dari anggota ormas pendukung SYL. Dari video yang beredar, 3 orang mengejar dan menendang seorang wartawan. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Korban didampingi rekan yang membawa sejumlah barang bukti, diantaranya video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Iya, ada pemukulan sama penendangan dari massa dari SYL itu. Selesai sidang kita anak-anak TV untuk blocking buat ngambil doorstop akhir di persidangan. Ormas itu masuk menutupin pintu, emang ruang sidang emang penuh. Mereka masuk menutupin pintu keluar itu, jejer. Kita udah sepakat sama ormas itu, tapi pas SYL keluar itu mereka itu langsung desak-desakan keluar, dorong, ya bikin chaos lah. Akibat kericuhan yang terjadi, peralatan kamera milik sejumlah wartawan juga mengalami kerusakan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJT pun mengecam dan mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan yang mengganggu upaya peliputan oleh jurnalis. Kami mengecam, kami mengutuk tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap para jurnalis saat meliput sidang SYL hari ini. Aksi tersebut merupakan bagian dari ancaman kepada jurnalis, bukan hanya dalam untuk mendapatkan informasi yang baik kepada publik, tapi juga merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers. Untuk itu, IJT mendesak aparat untuk mengusut sampai tuntas siapa pelaku-pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan tersebut. Korban dan IJT meminta pelaku secepatnya diproses hukum karena mengancam kemerdekaan pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo divonis 10 tahun penjara atas kasus pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Meskipun vonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa, namun kuasa hukum SYL akan mengajukan banding. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo 10 tahun penjara. SYL dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah, subsidi 4 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 14 miliar lebih, dan 30.000 dolar Amerika, subsidi 2 tahun penjara. Terkait putusan majelis hakim, kuasa hukum SYL akan mengajukan banding karena dinilai jauh dari ekspektasi mereka. Sementara itu, jaksa KPK menghormati keputusan majelis hakim meski vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa KPK akan menunggu salin putusan majelis hakim sebelum nantinya mengajukan banding di Pengadilan Tinggi. Mengenai vonis, ada
beberapa ketiganya, yaitu Pak terdakwa Syahrul Yassin Limpo yang turun dari 12 tahun menjadi 10 tahun, Pak Kasdi juga ya dari 6 tahun menjadi 4 tahun. Itu merupakan kewenangan dari Majelis Hakim yang Mulia. Tetapi kita berbicara mengenai hukum acara. Secara hukum acara, tentu jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Selain SEL, Majelis Hakim turut membacakan vonis terhadap terdakwa lain, yakni Kasdi Subagiono, dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Sementara mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta, divonis 4 tahun penjara, denda 250 juta rupiah, subsidiar 2 bulan penjara. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Dede Rudi Anyus melaporkan. Syahrul Yassin Limpo sebelumnya didakwa menerima gratifikasi 44,5 miliar rupiah. Uang haram itu mengalir ke anak dan cucu SYL untuk keperluan pribadi. Korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo menyita perhatian publik karena dilakukan dengan metode yang mengejutkan. Betapa tidak, Syahrul Yassin Limpo terbukti melakukan pemerasan terhadap anak buahnya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Uang haram yang diperoleh dari pemerasan itu digunakan untuk keperluan pribadi dengan total nilai 44,5 miliar rupiah. Ironisnya, uang tersebut juga mengalir ke keluarga Syahrul, mulai dari istri, anak, cucu, hingga biduan yang dekat dengan Syahrul. Istri SYL, Ayun Sri Harahap, diduga mendapat uang bulanan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Uang itu dikeluarkan sejak tahun 2020 hingga 2021. Sementara dalam dakwaan jaksa disebutkan, total penggunaan uang korupsi SYL untuk istrinya mencapai 938,9 juta rupiah. Istri SYL juga kerap menerima uang untuk membeli skincare atau perawatan kulit wajah. Kementan juga diduga pernah membayar pembelian mobil Toyota Innova seharga 500 juta rupiah untuk anak perempuan SYL, Indira Cundatita. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi Nasdem ini juga disebut menerima aliran dana 200 juta rupiah untuk terapi stem cell. Sementara itu, aliran dana korupsi SYL untuk anak laki-lakinya, Kemal Redindo, senilai 200 juta rupiah untuk membayar renovasi kamar Kemal Redindo. Permintaan itu disampaikan SYL melalui percakapan WhatsApp. Kemal bahkan meminta untuk dibelikan aksesoris mobil senilai 111 juta rupiah. Tak hanya istri dan anak-anak, SYL juga mempekerjakan cucunya, Andi Tenri Bilang Radisyah, sebagai tenaga ahli di Kementan dengan gaji 10 juta rupiah per bulan. Bahkan salah satu saksi mengungkapkan ada permintaan reimburse untuk acara ulang tahun cucu SYL tersebut. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yassin Limpo. Oleh karena itu, akibat perbuatannya, jaksa menuntut SYL dengan 12 tahun penjara. Sementara hakim akhirnya menjatuhkan vonis 10 tahun penjara untuk Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, kasus penggelapan dana yang menjerat suami dari Bunga Citra Lestari, Tiko Aryawardana, berlanjut ke tahap pemeriksaan. Tiko yang saat ini masih berstatus sebagai saksi, Kamis kemarin menjalani pemeriksaan perdana di Polres Metro Jakarta Selatan. Tiko Aryawardana yang diduga terjerat kasus penggelapan dana sebesar 6,9 miliar rupiah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan, Tiko hanya meminta agar kasus ini tidak dikaitkan dengan istrinya yang sekarang, yakni Bunga Citra Lestari. Alhamdulillah pemeriksaan hari ini sudah selesai. Ya. Saya ingin ingatkan ke teman-teman, ingin menginformasikan kalau misalnya ini masalah saya dengan mantan istri saya.
tidak ada hubungannya sama sekali sama BCL. Jadi mohon jangan tulis BCL atau pakai fotonya dia di dalam pemberitaan masalah ini. Berkaitan dengan aliran-aliran dana ya, dan berkaitan dengan hasil audit yang dijadikan bukti, kita sudah bahas satu persatu, kita jawab satu persatu alirannya kemana, semua kebutuhan untuk modal usaha. Dan kami satu persatu membuktikan aliran dananya ini terbukti dalam rekening koran. Gitu. Pemeriksaan yang berjalan sekitar hampir 10 jam dan Tiko dicecar dengan 50 pertanyaan oleh polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Hamzah Aswan Khas, Ilham Zulkarnain melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, salah satu saksi kunci kasus Vina, yakni Aep, menghilang. Tidak ada lagi di rumah keluarganya di Bekasi, Jawa Barat. Aep menghilang setelah bersaksi bahwa Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian kematian Vina dan juga Eki. Rumah bertingkat 2 di Kampung Pilar Bulak, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi adalah tempat tinggal keluarga Aep, salah satu saksi kunci kematian Vina dan Eki. Namun Aep tidak dapat ditemui. Keluarga menyatakan Aep menghilang setelah kesaksiannya bahwa Peggy Setiawan ada di lokasi kematian Vina dan Eki ramai dibicarakan publik. Keluarga menyebut Aep kerap berpindah-pindah atau merantau bekerja. Jadi yang sehari-hari dibilang di sini, ya enggak, kadang-kadang ada, gitu, kadang-kadang ya di mana usahanya, gitu, kadang-kadang ya ada di sini paling sebulan, ntar sekali, gitu, ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya? Sering dipanggil Polda atau gimana dia? Ya, juga ada. Nama Aep kembali mencuat setelah kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina melaporkannya ke polisi. 2 saksi kunci kasus Vina, Aep dan Dede, dilaporkan ke polisi atas dugaan pernyataan sumpah palsu. Jadi terkait laporan kepada Aep dan Dede, ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu, ya. Karena klien kami merasa dirugikan, ya kan, akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup, ya, 7 orang ini dari 6 orang. Dalam kesaksiannya, Aep menyatakan melihat Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian TKP kematian Vina dan Eki. Namun setelah gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan dikabulkan, Aep dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan kesaksian palsu. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara kuasa hukum 7 narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menjadikan hasil pra-peradilan Peggy Setiawan sebagai bukti baru atau novum. Hal itu terkait dengan peninjauan kembali yang akan dilayangkan ke MA. Dengan hasil pra-peradilan yang memenangkan Peggy Setiawan, membuka ruang bagi ke-7 narapidana dapat mengikuti jejak Peggy agar dapat dibebaskan. Pasalnya menurut kuasa hukum, Peggy yang merupakan DPO dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon 2017 silam ada keterkaitan dan peran dengan para narapidana melakukan pembunuhan. Sementara dengan dibebaskannya Peggy, berarti peristiwa yang menyeret para narapidana perlu dipertanyakan. Selain hasil pra-peradilan dijadikan sebagai novum, kuasa hukum juga sudah menyiapkan sejumlah saksi tambahan, terutama bantahan terhadap kesaksian Aep dan Dede. Sangat mungkin untuk sebagai salah satu novum kita, tapi kita berpikir bahwa di dalam mengajukan PK ini kita tidak boleh spekulatif, kita harus yakin dan kita harus benar-benar bisa menemukan novum untuk meyakinkan Mahkamah Agung pada saat kita ajukan PK ini. Pihaknya berharap kasus ini segera terungkap sepenuhnya sehingga ada titik terang dan memberi keadilan bagi korban dan para pelaku yang bersalah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Usai status tersangkanya gugur, Peggy Setiawan untuk pertama kalinya bertemu dengan kakak kandung Vina. Melalui program The Prime Show, iNews TV, Peggy mengungkapkan belas sungkawanya ke keluarga Vina. Sementara kakak Vina menyampaikan permohonan maaf kepada Peggy yang ikut terseret kasus ini.
Saya pribadi ya turut merasakan senang juga ya gitu kan. Karena memang kalau memang seharusnya dia tidak bersalah ya memang harusnya dibebaskan gitu kan. Jangan tidak bersalah terus nanti merasakan hukuman gitu. Kan kasihan gitu Mas. Udah pernah ketemu langsung? Belum. Ya, Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas ucapan selamatnya. Saya keluarga juga turut berduka cita, turut prihatin atas terjadinya peristiwa seperti ini dan telah meninggalnya adiknya Mbak. Betul. Adiknya Mbak yang bernama Sivina katanya. Dan saya dan keluarga juga turut mengucapkan belasungkawa. Saya dan keluarga dan semua orang-orang yang memiliki hati nurani itu sangat-sangat sedih, sangat terpukul karena ada kejadian ini. Dan semoga saya harap pelaku sebenarnya itu bisa tertangkap dan bisa terungkap kasus ini, biar yang terang-terangnya agar supaya keadilan bisa tetap tegakkan. Jangan sampai ada orang yang dikambing hitamkan. Jangan sampai ada orang yang harus menanggung kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Maka itu pelaku itu harus benar-benar ditangkap, harus benar-benar diungkap dengan terang-terangnya, dengan sebenar-benarnya, agar supaya tidak ada lagi kejadian seperti ini, agar supaya pelaku itu bisa merasakan bagaimana rasanya menjadi korban, bagaimana rasanya ditinggalkan oleh seseorang yang mereka sayangi, seperti itu. Sedikitnya meminta maaf karena kasus adik saya ini gitu melibatkan orang yang tidak bersalah gitu. Tapi kan di sisi lain juga kami itu ingin juga dapat keadilan gitu kan. Ya, benar. Terkait itu salah tangkap, kami sangat minta maaf atas itu. 3 orang mengalami depresi dampak dari kecanduan judi online dan harus dirawat di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Rata-rata pasien mengalami kecemasan berlebihan serta kesulitan tidur. Pihak RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat mencatat saat ini tengah merawat 3 orang pasien yang mengalami depresi akibat ketagihan main judi online. Rata-rata pasien ini mengalami gangguan kecemasan berlebihan, serta kesulitan tidur yang disebabkan stresor dari judi online. Saat ini, ketiga pasien harus melakukan rawat jalan dan konsultasi setiap minggunya dengan ditangani dokter spesialis kejiwaan. Pihak RSUD Pagelaran mengaku kasus penanganan pasien akibat judi online ini merupakan pertama kali yang ditangani. Dan rata-rata pasien yang datang sudah dengan kondisi komorbid atau penyakit penyerta yang dibawa stresor. Hampir setiap kali mereka datang tuh sudah dengan komorbid yang lain. Pas digali stresornya berasal dari judi online. Dan kita sekarang ini ditangani cuma sekitar 2-3 orang. Mungkin karena malu atau apa gitu, jadi mereka nggak datang sampai sekarang. Dampak judi online saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Selain meningkatkan angka perceraian, juga menyebabkan gangguan kejiwaan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa organisasi Saya Partai Perindo, RPA Perindo kembali mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan RPA Perindo untuk menanyakan kelanjutan terkait dengan kasus dugaan ruda paksa yang berinisial VL yang telah mandek lebih dari 1 tahun. RPA Perindo kembali mendatangi unit pelayanan perempuan dan anak di Treskrimum Polda Metro Jaya. RPA Perindo menanyakan kelanjutan kasus dugaan ruda paksa anak berinisial VL oleh ayah kandungnya berinisial HS di Pulau Gadung, Jakarta Timur yang telah mandek 1 tahun. RPA Perindo meminta polisi segera menindaklanjuti kasus tersebut hingga naik ke meja hijau. Kejadiannya kan dari 16 Juni 2023 sampai dengan saat ini sudah 1 tahun lebih, belum ada penangkapan terhadap ayah kandung dan belum diproses. Itu yang kami ingin tanyakan, kenapa terlalu lama prosesnya? Kami mengharapkan, intinya adalah bahwa kami sudah berulang kali ke sini, kami mengharapkan bahwa proses ini segera selesai dan naik ke meja untuk persidangan sehingga tidak berlarut-larut. Saat ini, kasus masih ditangani unit PPA di Treskrimum Polda Metro Jaya dan masih dalam tahap penyelidikan dengan agenda pemanggilan para saksi. Dari Jakarta, Gisel Yanurahma, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri.
Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Cici di studio NTMC Polri. Baik, selamat siang Brigadir Cici, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik, terima kasih Nata, dan selamat siang pemirsa, menemani aktivitas Anda menjelang istirahat perkantoran juga pelaksanaan sholat Jumat bagi yang melaksanakan. Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana perkembangan arus lalu lintas dari sejumlah titik melalui pantauan CCTV Polri. Dan pemirsa, untuk yang pertama kita akan lihat bersama kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Siang ini kondisi arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau cukup padat, di mana adanya antrian traffic light yang cukup memanjang sekitar 300 meter ke belakang, namun kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan yang cukup normal. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Petaburan maupun juga ke arah Pejompongan hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Hal yang sama juga terlihat untuk tol dalam kota sendiri dari arah Cawang Grogol juga terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Untuk arus lalu lintas dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun ke arah Tanjung Priuk dan Cawang terlihat dalam keadaan ramai dan lancar. Sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan juga hanya menjelang masuknya antrian traffic light. Begitupun untuk arah sebaliknya. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan bagi para pengendara roda 2 untuk berhenti di belakang garis stop. Selanjutnya kita beralih ke kawasan GPO Tebet, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun sebaliknya hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun untuk kendaraan yang melintasi jalur tol dalam kota juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Khusus bagi para pengendara yang menggunakan jalur arteri, kami himbau untuk tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang keluar masuk pada kawasan perkantoran di sekitaran kawasan ini. Dan pemirsa, terakhir saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kondisi arus lalu lintas di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan masuk menuju ke arah Pekayon, Kalimalang juga Jalan Ahmad Yani hingga saat ini masih dalam keadaan terjadi perlambatan kecepatan kendaraan menunggu antrian traffic light. Dan untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan juga yang akan keluar menuju ke gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap bersabar menunggu antrian traffic light dan juga bagi para pengendara angkutan besar untuk tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dan bagi pemirsa yang ingin mengupdate informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Nata yang dapat kami laporkan bersama saya Brigadir Cici dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici atas laporannya langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Informasi lainnya pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Golkar sepakat berkoalisi di sejumlah pilkada serentak pada November mendatang. Namun kedua partai tidak berkoalisi pada pilkada di Provinsi Banten. Partai Solidaritas Indonesia kembali bertemu dengan Partai Golkar di kawasan Palmerah, Jakarta. Usai pertemuan yang kedua kalinya ini, PSI dan Golkar sepakat berkoalisi pada sejumlah pilkada serentak. Diko Ganindito yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kendal dicalonkan sebagai calon wali kota Semarang. Sementara untuk pilkada Jakarta, Kaisang rencananya akan dipasangkan dengan Babah Alun atau Yusuf Hamka. Nah, untuk mendukung tadi Mas Ketum, Mas Kaisang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun. Mana Babah Alun? Jadi itu pembahasan-pembahasan, kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru,
kita akan berbasis ilmiah kepada survei. Namun Kaisang menegaskan partainya tidak berkoalisi pada pilkada di Provinsi Banten. Kader PSI Valdo Maldini sebagai bakal calon wali kota Tangerang akan berpasangan dengan Muhammad Fadlin Akbar, anak mantan Gubernur Banten Wahidin Halim. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah, tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Nah, sekalian izinkan memperkenalkan Pak, calon jagoan saya untuk melawan Golkar nanti di kota Tangerang Pak. Ada namanya Valdo Maldini Pak. Valdo Maldini. Saya kira itu aja Pak. Sementara di Pilkada Kabupaten Tangerang, mantan Sekda Muhammad Maisar Rasid rencananya maju sebagai calon kepala daerah. Suasana haru mewarnai pelepasan pensiunan aparatur sipil negara ini. Masa kerja saya sudah memenuhi syarat, terus momentumnya juga pas, dan regenerasi juga harus tetap berjalan. Muhammad Maisar Rasid telah mengabdi sebagai ASN selama 41 tahun. Dari Jakarta dan Tangerang melaporkan. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada pada November mendatang. PDIP tidak ingin jika mantu Jokowi Bobi Nasution melawan kotak kosong. DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara memastikan akan mengusung calon gubernur di Pilkada November mendatang. Sebagai partai ideologis yang memiliki visi membangun demokrasi, kalau hanya satu calon sama dengan melawan kotak kosong sehingga proses demokrasi tidak terjadi. Namun usulan DPD PDI Sumatera Utara tersebut tergantung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. 4 calon gubernur diantaranya Edi Rahmayadi telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPD PDIP Sumatera Utara. Kalau hanya satu calon melawan kotak kosong, apa itu demokrasi? Artinya tetap akan melawan gubernur sendiri ya Pak? Ya pasti. Kalau saya ditanya sebagai ketua DPD, saya akan usulkan ke Ibu Megawati, walaupun kita sendiri, pasti kita akan membawa calon kita sendiri. DPW PKS Sumatera Utara belum menentukan bakal calon gubernur yang akan didukung pada pilkada serentak. Sebelumnya sempat beredar kabar PKS telah memberikan dukungan kepada Bobi Nasution. Mantan Wakil Wali Kota Medan Rahutman Harahap mengikuti uji kepatutan dan kelayakan calon kepala daerah di DPD PKS Sumatera Utara. Rencananya mantan kader Partai Nasdem ini akan dipasangkan dengan kader PKS lainnya. Selain Rahutman, pada bursa calon wali kota Medan ada nama Profesor Rida selaku akademisi, pasangan Riko Was dan Zakiuddin Harahap yang didukung oleh Nasdem dan Partai Gerindra. Saya kira hampir 1 jam kita diskusi sekaligus saya sampaikan visi misi. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengingatkan pelaksanaan pilkada di 545 daerah rawan konflik. Pihak TNI dan Polri memegang peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan selama pelaksanaan pilkada. Sementara Mendagri Tito Karnavian berpesan aparatur sipil negara harus tetap netral saat penyelenggaraan pada November mendatang. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah salah satu wujud tumbuhnya demokrasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Jelang Pilkada serentak tahun 2024, RPA Perindo sebagai organisasi sayap Partai Perindo menolak keras calon kepala daerah yang terlibat tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat dan juga partai politik diminta untuk ikut serta menyuarakan penolakan ini. Relawan perempuan dan anak Perindo mengeluarkan pernyataan sikap jelang Pilkada serentak 2024. Organisasi sayap Partai Perindo ini lantang menolak calon kepala daerah yang terlibat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Partai politik dan juga masyarakat diminta tidak memberikan dukungan serta surat rekomendasi kepada calon kepala daerah yang pernah tercatat melakukan tindak kekerasan. Menjadi pemimpin itu teladan, dia harus selesai dengan dirinya sendiri. Jangan pemimpin itu adalah pelaku daripada kekerasan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu kami mengimbau juga di samping masyarakat adalah kepada partai-partai yang memberikan rekom dalam bentuk B1 KWK untuk tidak diberikan kepada calon kepala daerah yang latar belakangnya adalah seorang pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kami RPA Perindo ini menghimbau kepada partai Perindo dan juga kepada masyarakat apabila dalam proses pemilihan ini memberikan masukan atau informasi ke kami untuk calon-calon pemimpin daerahnya yang terlibat maupun jadi pelaku terhadap kekerasan perempuan dan anak.
RPA Partai Perindo berupaya mengawasi dan mendorong munculnya calon kepala daerah yang berintegritas dengan kebijakannya dapat menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dari Jakarta, Widya Bayujati, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia siap menampung berbagai masukan publik terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran. Masuknya masukan publik sangat dibutuhkan demi menjawab tantangan ke depan lembaga penyiaran yang kian kompleks. Hal tersebut dikatakan Ketua Komisi Penyiaran Publik Ubaidillah usai membuka seminar keterbukaan informasi publik dan demokratisasi media penyiaran di Indonesia yang digelar di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada Kamis siang. KPI siap menampung berbagai masukan untuk revisi Undang-Undang Penyiaran. Secara kelembagaan, KPI dipastikan akan mengundang lembaga-lembaga penyiaran, tokoh masyarakat, dan juga akademisi untuk ikut memberikan masukan untuk RUU Penyiaran. Sampaikan ke pemerintah. Jadi kita masih menunggu secara kelembagaan KPI. Tapi sebagai lembaga negara yang mengawasi lembaga penyiaran TV dan radio, kita terus melakukan diskusi, termasuk hari ini masukan-masukan publik kira-kira apa yang bisa untuk menolong tidak hanya soal kelembagaan KPI, tapi bagaimana bisnis proses lembaga penyiaran ke depan dengan tantangan baru, era digital, ada platform media baru yang harus juga menyiarkan isu-isu yang sama dan bagaimana pengaturannya. Yang penting negara hadir untuk itu.